Ada hal-hal yang di bawah kontrol kita, dan ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai. Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Siti Mudrika, si teman pustakamu. Kali ini aku akan mengulas sebuah buku yang berjudulkan Sang Alkemis atau The Alchemist. Sang Alkemis adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis Brazil bernama Paulo Coelho yang telah diterbitkan sejak tahun 1980-an dan telah diterjemahkan di berbagai negara termasuk negara kita, Indonesia. Nah, jadi tentang apa sih Sang Alkemis ini? Sebenarnya cerita Sang Alkemis ini sangat sederhana. Sang Alkemis menceritakan seorang pengembala domba bernama Santiago. Jadi si Santiago ini memiliki tekad untuk mengejar impiannya, yaitu mencari harta karun di piramida-piramida Mesir. Sebuah cerita tentang pengejaran impian, di mana di dalamnya ada jatuh bangun, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Santiago selama ia mengejar harta karunnya. Seperti layaknya manusia biasa ya, di dalam buku ini menjelaskan banyak sekali hal-hal yang dialami oleh Santiago, di mana ia belajar banyak hal, ada terjadinya perubahan karakter dan pola pikir selama ia berproses untuk mengejar impiannya. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang mungkin sedang butuh motivasi, sedang ragu dalam mengejar impian, sedang memiliki banyak ketakutan tentang masa depan. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang sedang merasakan hal itu. Karena di dalam buku ini, kamu akan dibuat benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh Santiago, di mana banyaknya kebimbangan, ketakutan dalam memilih pilihan hidup, di mana ia harus belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang harus dikorbankan ketika kita sedang berproses menjadi orang yang lebih baik dan ketika kita berproses untuk mengejar apa yang sedang kita inginkan. Buku ini bisa dikatakan sangat sastra dalam penggunaan bahasanya. Buku ini juga tidak menggunakan kata nama, melainkan menggunakan kata ganti di dalamnya. Contohnya seperti ini, di buku biasa kan kita biasanya menemukan kata seperti Santiago, berjalan, menuju Uta. Tetapi dalam buku ini, subjeknya atau subjeknya diganti menjadi sebuah penyebutan seperti Santiago ini, seperti yang kita tahu ya, dia adalah seorang pengembala domba. Jadi ditulisnya sang pengembala domba, anak pengembala tersebut sedang berjalan menuju unta. Mungkin teman-teman yang suka membaca dongeng merasa tidak asing ya dengan kata-kata seperti itu. Jadi aku yakin untuk teman-teman yang sudah terbiasa membaca dongeng saat kecil atau justru suka, akan menyukai novel ini juga. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang mungkin asing dengan penggunaan kata-kata seperti itu, akan sedikit kebingungan di awal karena ada banyak sekali karakter-karakter yang muncul di cerita ini. Supaya teman-teman tidak bingung, buku ini memiliki beberapa sampul, ada yang lama dan ada yang baru. Jadi jangan sampai bingung ya teman-teman ketika mencari bukunya. Novel ini berhalaman sejumlah 221 halaman. Sebenarnya covernya ada dua ya, yang lama dan yang baru. Tadi sudah aku tampilkan sebelumnya. Kembali ke cerita pengembala. Selama ia berkelana, tentu dong Santiago ini bertemu dengan banyak orang,
dimana seperti yang kita tahu, setiap pertemuan selalu membawa sebuah pelajaran hidup baru. Begitupun dengan Santiago, di mana ia banyak belajar dari karakter-karakter yang muncul dalam novel ini. Perubahan karakter yang terjadi pada Santiago juga digambarkan dengan sangat jelas oleh sang penulis, di mana yang awalnya Santiago ini adalah orang yang sangat realistis dan skeptis. Namun ia banyak belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang ia alami. Nah, selain itu juga, tentu teman-teman akan merasa sangat mengerti dengan apa yang terjadi selama perjalanan Santiago, di mana selalu saja ada hal-hal baru yang ia temukan dan ia merasa haruskah dia melanjutkan perjalanannya, baik karena ia bertemu dengan hal-hal baik seperti salah satunya ia bertemu dengan seorang wanita yang pada akhirnya membuat ia jatuh cinta. Nah, selain itu juga, Santiago juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan selama perjalanannya ini, yang membuat hatinya mulai goyah dan ragu, haruskah ia melanjutkan perjalanannya atau ia kembali saja ke kehidupannya yang sebelumnya menjadi seorang pengembala domba. Teman-teman akan sangat dibuat merasa menunggu, merasa penasaran akan apa yang Santiago ambil untuk kedepannya. Endingnya sendiri menurut aku pribadi adalah ending terbaik untuk novel ini. Aku sangat suka bagaimana sang penulis mengemas cerita ini dari yang cerita sederhana namun bisa memberikan banyak sekali pelajaran hidup untuk kita sebagai pembacanya. Ada beberapa kata-kata mutiara atau kutipan yang sangat aku sukai di sini. Akan aku tampilkan. Mungkin sekian dari aku. Aku bisa memberikan penilaian sekitar 4,7 untuk buku ini karena buku ini benar-benar sangat-sangat bagus ya. Sudah menggunakan benar-benar, menggunakan sangat-sangat juga karena memang sangat bagus buku ini. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang saat ini sedang merasa galau, merasa gundah, atau ragu memilih pilihan hidup, atau sekedar sedang butuh motivasi. Aku rekomendasikan teman-teman untuk membeli buku ini. Karena lewat buku ini kita belajar banyak hal. Lewat buku ini kamu akan belajar bahwa ada hal-hal yang harus dikorbankan dalam hidup. Ada hal-hal yang di bawah kontrol kita, dan ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Ada banyak sekali hal bagus yang tersimpan di dalam buku dengan cerita sederhana ini. Intinya aku sekali lagi sangat merekomendasikan teman-teman untuk membeli dan membaca buku ini. Untuk jika teman-teman ingin membeli bukunya, bisa dicari di online shop atau mungkin teman-teman bisa langsung ke Gramedia juga. Di toko buku juga ada buku ini, jadi silahkan dicari jika teman-teman berminat. Aku rasa segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten kali ini dalam ulasan Sang Alkemis ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari aku. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you for watching.